Halo saudara-saudara, jumpa lagi di The Soleh Solihun Review. Yang akan saya review kali ini adalah sebuah mini album baru dari Efek Rumah Kaca. Sebelum saya bahas soal mini albumnya, saya mau cerita dulu soal Efek Rumah Kaca. Saya pertama kali dikenalkan pada Efek Rumah Kaca itu tahun 2006. Waktu itu saya masih kerja di majalah Playboy. Satu hari, saat siang-siang gitu saya dapat dulu SMS apa telepon ya dari Bin Harlan Bur. Waktu itu masih jadi manajernya Efek Rumah Kaca. Bin Harlan ini sekarang punya proyek solo folk, terus dia juga pernah jadi vokalis Common Lennon. Common Lennon itu yang lagunya ku cinta JAKARTA. Salah seorang tokoh scene independen Jakarta yang oke, keren. Bin Harlan, lirik-liriknya bagus. Terus satu hari dia menghubungi saya, dia bilang dia sedang memanage, atau pokoknya dia bilang gue ada band baru nih, lu tonton dong. Waktu itu kebetulan acara apa gitulah di Cilandak Town Square, di bundarannya itu, di apa itu namanya apa ya, pokoknya yang di lobinya lah, di lobi kan ada bundaran gede itu, di dekat lobi itu apa namanya itu, atrium atau apa, pokoknya di tengah-tengah Cilandak Town Square ada acara. Nah, dia nelpon saya, terus kebetulan karena di Playboy banyak ongkang-ongkangnya. Karena saya udah naik pangkat jadi editor, jadi tidak banyak lagi yang bisa apa nggak banyak keluar kantor, dan karena majalahnya juga terbit kadang sebulan sekali, kadang 2 bulan sekali. Intinya begitu diajakin apa diajakin nonton band yang sedang di manajerin sama yang sedang di dia tuh lagi mempersiapkan album atau apa waktu itu. Pokoknya si Bin bilang, nih gue ada band lagi mengelola band baru nih. Karena saya tidak punya alasan kuat untuk menolaknya. Bilang sibuk juga enggak, bilang liputan juga di kantor doang. Plus karena deket, waktu itu kantor Playboy di daerah Fatmawati, di Ruko Fatmawati gitu. Citos, ya udahlah sekali naik angkot. Akhirnya saya datanglah ke sana, ke Citos. Siang-siang loh, jam 2 kalau nggak salah. Jam 2 mereka manggung, kalau nggak salah 2:30 atau apa. Pokoknya sore-sore gitu lah, siang menjelang sore. Siang-siang di Citos, ya tentu saja tidak enak ya akustiknya. Ya memang bukan buat pertunjukan musik. Terus mendengarkan band baru, terus pasti kasih tahu bandnya apa nih namanya, Efek Rumah Kaca. Wah, so intelek banget nih nama bandnya, Efek Rumah Kaca. Terus pas saya tonton dulu kan siang-siang, terus dengan kondisi panggung yang tidak enak, terus saya pikir wah ini band apa ini. Kayaknya agak susah, saya bilang dalam hati. Tapi saya berusaha optimis, berusaha baik. Oh iya ya, ya boleh, namanya keren sih, namanya unik. Nggak ada ya yang nggak ada yang kepikiran bikin nama-nama kayak gitu, saya bilang waktu itu sama Bin. Memang yang baru saya bisa komentarin namanya ya, karena musiknya kan kalau sekali denger itu agak susah, apalagi waktu itu musik Efek Rumah Kaca ya berbeda dari kebanyakan band-band yang muncul saat itulah. Tidak berapa lama ternyata si Efek Rumah Kaca rilis album dan bagus, dan kemudian lagu Di Udara itu jadi viral. Terus akhirnya Efek Rumah Kaca punya punya masa yang solid dan spesifik ya, kayak di kalangan intelektual dan aktivis-aktivis gitu. Intinya mereka masuk ke scene intelektual, dihargain sama orang-orang pinter lah kasarnya lah. Terus ya waktu itu Efek Rumah Kaca merupakan pelopor band-band indie yang memakai nama bahasa Indonesia. Belum ada zaman dulu, orang tahun segitu 2006-an itu band indie senangnya pakai nama-nama Inggris.
banyak, apalagi belakang ya beberapa tahun sebelumnya senang pakai the wah banyak. Ketika band-band indie senang memakai nama-nama yang ke barat-baratan, Efek Rumah Kaca muncul dengan nama yang Indonesia, dan jarang 3 kata terus nama yang aneh buat dijadiin band. Apa itu Efek Rumah Kaca dijadiin nama band? Beberapa tahun setelah Efek Rumah Kaca kan banyak band-band yang akhirnya memakai nama bahasa Indonesia. Bara Suara, Payung Teduh, terus Kelompok Penerbang Roket, terus banyak lah yang akhirnya intinya menurut saya Efek Rumah Kaca ini salah seorang pelopor band-band yang memakai nama Indonesia, yang Angsa dan Serigala, nama Indonesia yang unik-unik, yang kayaknya kok agak tidak lazim dipakai untuk sebuah band ya. Dan ya ini mereka ini pelopor kalau kata saya. Terus sebelum ada rame kopi senja, Khalil Mahmud sudah menamakan anaknya Angan Senja. Jadi ya ini salah satu pelopor ya. Jadi kalau ada yang menuduh apa sih unda indie, enggak. Efek Rumah Kaca dari dulu sudah seperti ini. Ya, mereka bukan poser. Dan sudah ada 3 album yang mereka keluarkan. Album Efek Rumah Kaca tahun 2007, Kamar Gelap 2008, dan Synesthesia 2015. Ada single Merdeka dan tahun 2016, sama single Seperti Rahim Ibu tahun 2018, itu yang ada di acaranya Mata Najwa kalau nggak salah ya. Album pertama Efek Rumah Kaca itu masih cocok dengan bio mereka yang di media sosial, mereka bilang trio pop minimalis. Jadi album pertama itu memang pop minimalis, ada gloomy tapi masih easy listening, masih banyak irama-irama, masih banyak nada-nada yang catchy. Ngomong-ngomong soal musik, satu hari saya pernah bertanya sama Khalil Mahmud, vokalisnya, soal lagu. Saya pertama kali pas saya waktu nonton Efek Rumah Kaca manggung, saya kok jadi teringat pada lagunya Terbunuh Sepinya Slank. Saya pikir waktu itu pas nonton Efek Rumah Kaca tahun berapa gitu ya, kenapa saya jadi inget Terbunuh Sepi ya. Saya bilang sama Khalil, Lil, lu kalau bawain Efek Rumah Kaca bawain Terbunuh Sepi pasti keren, karena musik lu ambience atau feel-nya itu yang terasa seperti lagu Terbunuh Sepi. Lagu-lagu lu tuh, apalagi pas waktu itu saya pas lagi dengerin Desember kalau nggak salah. Iya kalau nggak salah, pokoknya saya pas lagi dengerin mereka manggung, ini kok kayaknya bakal keren nih mereka kalau bawain lagu Terbunuh Sepi. Dan ternyata Khalil bilang dia bilang kalau Iwan Fals disuruh milih nggak bisa milih, Khalil bilang lagu yang paling disukain. Tapi kalau disuruh milih lagu slang yang paling disukain, Khalil bilang gue bisa milih satu, itu Terbunuh Sepi. Dan kata dia itu Terbunuh Sepi cetak biru, musiknya Efek Rumah Kaca. Silakan yang belum tahu lagu Terbunuh Sepi didengarkan, dan mungkin ada di antara para penggemar Efek Rumah Kaca yang baru tahu bahwa pengaruh Efek Rumah Kaca itu dari Terbunuh Sepi, silakan. Sama satu lagi band dari Jogja namanya Melancholic Beach. Jadi itu 2 nama yang muncul dari mulut Khalil ketika membicarakan inspirasi bermusik Efek Rumah Kaca. Melancholic Beach, silakan ini. Musiknya lebih rumit dari Efek Rumah Kaca dan liriknya lebih serius lagi. Kalau lirik-lirik Khalil Mahmud kan masih kita bisa mudah, ya masih agak relatif mudah menerka lah. Kalau Melancholic Beach itu, wah itu lebih ya tipikal seniman-seniman Jogja lah, nyeni banget. Salah satu lirik lagu balada Johnny dan Susi, silakan cari Melancholic Beach. Terus ada lagu itu, salah satu judulnya sepasang kekasih yang pertama bercinta di
ruang angkasa atau apa gitu. Terus ada lagu soal televisi itu, Melancholic Beach itu. Apa sih? Soal apa, pengebiri imajinasi apa gitulah. Silakan tuh kalau pengen tahu roots lokal Efek Rumah Kaca, dengarkan Melancholic Beach. Ada nggak ya di Spotify? Saya tidak tahu. Sama lagu Terbunuh Sepi Slang. Itu. Oh ya, kita bicara dari album pertama. Album pertama itu masih pop minimalis, meskipun nuansanya agak gelap dan apa, lirik-liriknya kritis, tapi masih banyak nada-nada yang catchy, yang easy listening, yang masih ramah terhadap kuping pop ya. Lalu di Kamar Gelap mereka sedikit lebih rumit dari album Efek Rumah Kaca. Walaupun masih terbilang ya masih bisa dinikmati lah, masih mudah dinikmati. Nah, puncaknya di Synesthesia itu mereka bikin album yang, jadi kalau apa ya, kalau kamu penggemar musik-musik yang pop minimalis ala album pertama, ketika mendengarkan Synesthesia mungkin agak akan mengernyitkan dahi dan butuh waktu lebih lama untuk mencerna, oh iya ternyata bagus, musiknya bagus, tapi bukan yang bakal langsung diterima dengan kuping yang, apalagi kuping yang bukan pendengar post rock. Mungkin kalau kamu pendengar album musik-musik post rock, mendengarkan Synesthesia akan dengan mudah ya, karena itu terbukti pada teman saya, dia anaknya post rock banget. Namanya Mardedi. Dia bilang itu itu mah nggak, belum terlalu berat leh. Ya karena dia mendengarkan musik post rock yang ini. Dan di sini juga ada pengaruh keyboardis yang juga satu rekan dengan Mardedi. Mardedi ini punya band Max Havlar. Dia dan keyboardisnya ada namanya Asra Nur, ikut terlibat di album Synesthesia. Memang si Asra Nur ini dia baru bergabung di Efek Rumah Kaca sebagai keyboardis dari mulai tahun berapa ya, pokoknya kayaknya belakangan lah. Dan di Synesthesia dia resmi mengisi keyboard. Asra Nur ini dulu fotografer. Kami di Jakarta mengenal Asra lewat multiply.com, dulu fitur media sosial yang lagi tren. Asra ini kontributor Spin ini majalah musik di Amerika. Kami dibuat kagum sama foto-fotonya, selain bagus, aksesnya juga susah. Jadi Asra tinggal di San Francisco 17 tahun apa berapa, dan ketika White Swiss and the Couples Company main ke San Francisco, Asra berkenalan dengannya. Pas Asra balik lagi, dia langsung masuk di scene indie Jakarta sebagai fotografer. Terus belakangan orang tahu dia keyboardis, hingga akhirnya Asra main keyboard di mana-mana, dan salah satunya ada di Synesthesia. Asra ini memang isian keyboardnya, dia tuh seneng nada-nada yang gloomy, yang gelap, yang murung. Makanya di Synesthesia dia kayaknya bahagia sekali karena bisa ngisi keyboard yang membuat suasana makin murung. Plus Asra anaknya post rock banget. Nah, itu Synesthesia. Di mini album yang akan kita bahas kali ini, Jalan 63, ini. Itu musiknya berbeda dengan Synesthesia. Oh ya, dari Synesthesia itu sempat ada proyek namanya Pandai Besi. Pandai Besi ini band yang mendaur ulang lagu-lagu Efek Rumah Kaca. Lagu-lagu yang kalau kita dengarkan, mana lagu seperti nyaris hilang bentuk aslinya. Dan Pandai Besi ini kalau nggak salah dia dibikin untuk memfasilitasi Holil yang Holil yang keluar negeri bersama istrinya sekolah. Jadi supaya Pandai masih ada bisa manggung membawakan lagu-lagu ERK tapi tanpa Holil masih aman gitu. Makanya dibikin Pandai Besi. Pandai Besi lebih rumit musiknya daripada Synesthesia. Oke, di album Jalan 63 ini ada dua versi CD. Ada wadah ininya, tote bagnya, pouch ini namanya ya. CD-nya dibungkus seperti ini.
Covernya ini orang main pingpong, ada keyboard, ada foto-foto lah, kayaknya foto-foto ala lomografi gitu yang burem-burem. Terus kita kadang harus menerima, ya bagus. Nih tuh, di dalamnya cuma ada begini foto, ada artwork nggak jelas, ada ruang kosong, sama ini kredit tiap lagu, siapa komposer, siapa produser, siapa yang ngisi gitar, bass, piano, vokal latar, pokoknya detail produksi. Terus ini dikasih seakan-akan Polaroid, foto burem padahal ya. Ada stiker Jalan 63 dan CD. Oke, itu versi CD. Kalau versi kaset seperti ini. Set sama sleeve-nya cuma segini. Fotonya cuma sedikit. Kalau di sini fotonya ada 4 frame, kalau di sini cuma kebagian 2 frame karena yang 2 frame lagi di dalam. Stiker juga Jalan 63 sama kredit seperti ini. Oke, kritik saya adalah ini kalau mungkin di versi kaset wajar tidak ada ruang untuk menuliskan lirik. Tapi sayang sekali ya, saya tuh paling gemes kalau ada band tidak menyertakan lirik di kemasannya. Soalnya salah satu kenikmatan mendengarkan rilisan fisik adalah sambil didengerin, kita buka-buka artworknya sambil baca liriknya. Apalagi Khalil Mahmud ini salah seorang penulis lirik berbahasa Indonesia yang bagus. Sayang sekali tuh. Ini kan sebetulnya kalau mau ya ditambah lagi aja. Saya sih lebih baik dapat selembar lagi lirik daripada stiker. Kayaknya kan stiker agak mahal ya, saya nggak tahu biayanya. Padahal kalau mau kan nambahin lagi selembar atau 2 lembar buat lirik, atau ya di sini dikorbankan lah ya. Ini buat lirik ya, atau kalau memang tidak mau mengganggu konsep seninya ya di print lagi aja. Sayang sekali. Lirik bagus tidak dibagi, kalau harus googling kan nggak enak karena kayak tidak menikmati rilisan fisiknya tuh. Kan kayak enaknya tuh kita sambil duduk dengerin, buka-buka, atau di sini sambil denger kaset. Itu aja. Kalau dari sisi kemasan sih itu aja kritik saya. Tidak adanya lirik. Sayang sekali ya buat kalian yang mau bikin band dan pengen rilis album fisik, pikirkanlah buat menyertakan lirik. Kalau lirik kalian bagus kan orang makin senang, wah ternyata liriknya keren. Dan kalau lirik kalian jelek kan orang bisa ikut sebel. Oke. Jalan 63 adalah sebuah jalan di New York. Khalil kuliah beberapa tahun di sana, istrinya yang sampai S3, si Khalil kayaknya sampai S2. Jalan 63 ini salah satu jalan di New York yang sekarang dinamai jadi Jalan Sesame Street. Sesame Street itu program anak-anak. Kalau kamu nggak tahu sekarang masih ada tuh nggak ya, dulu zaman 90-an di RCTI ada Sesame Street, jadi orang bisa belajar bahasa Inggris ya, anak kecil lah. Ini memang banyak karakternya lah Sesame Street. Ada si Crouch, ada Big Bird, ada Ernie, ada Bert. Jadi di Sesame Street itu kayak menggambarkan berbagai macam karakter manusia tapi lewat karakter-karakter boneka. Dan semua orang hidup rukun di Sesame Street. Nah, kata Khalil ini dia terinspirasi sama itu sama program Sesame Street yang kalau kata di press release-nya sih, Jalan 63 yang kini diberi nama baru sebagai Sesame Street bagi kami merupakan salah satu penanda dari kota New York yang memiliki semangat dan nilai-nilai yang baik. Can you tell me how to get to Sesame Street? Saya penonton setia. Wak wak wow, ada piano harmonikanya. Wak wak wak. Wak wak wow. Sesame Street. Saya banyak belajar bahasa Inggris dari situ, dari Sesame Street. Jadi ini sebuah tribute dari Khalil dan ya salah satu ikon New York.
Kalau kita bicara soal album yang saya bilang tadi, dari sinestesia yang begitu rumit, sangat post rock sekali dan membuat dahi berkernyit sehingga butuh waktu lama untuk mencernanya. Di mini album Jalan 63 ini, Efek Rumah Kaca seakan-akan kembali ke era album pertama sebagai pop minimalis, dan mereka terdengar lebih ceria, memainkan nada-nada yang riang, memainkan musik-musik yang gembira sehingga membuat hati ingin berdansa. So asik saya kalimatnya. Tapi saya pernah nanya sama Olil, ini kok album lu lebih ceria? Mungkin karena suasananya summer jadi dia terbawa ceria, atau mungkin juga ya suasana hati Holil pada saat menulis lagu atau menulis lirik sedang bahagia, jadi lirik-liriknya tidak terlalu gelap. Hanya Palung Mariana saja yang masih ada nuansa gloomy dan murung ya. Tapi kalau kita dengarkan dari Tiba-Tiba Batu, Normal Yang Baru, Jalan 63, itu semuanya menyenangkan dan ya mungkin karena memang personil yang terlibat juga tidak sebanyak di album Synesthesia, jadi musiknya terdengar lebih jadi minimalis kembali, dan itu saya sih senang ya, karena ini Efek Rumah Kaca yang saya cintai dari awal. Kalau Synesthesia lama dengerinnya. Oke, kita bahas, cuma ada 4 lagu di sini, namanya mini album. Tiba-Tiba Batu ini liriknya kalau nggak salah sih soal orang yang jadi Holil bilang tuh, orang-orang di sekitarku tiba-tiba menjadi batu. Nggak peduli kalau nggak salah ya, nggak peduli atau keras kepala atau apa, saya lupa. Di sini tidak ada liriknya, jadi saya tidak bisa. Mari kita googling dulu liriknya ya, apa maksudnya. Kalau nggak salah si Holil bilang Tiba-Tiba Batu tuh soal orang-orang yang menjadi tidak peduli atau apa. Mari kita lihat liriknya. Tiba-tiba batu, wajahnya terlihat sama, belum ada plastik di muka, di kepalanya sumpah serapah semua. Orang-orang di sekitarku tiba-tiba menjadi batu. Awalnya cuma belagu, nantinya bisa bikin malu. Wajahnya terlihat sama, belum ada plastik di muka, di kepalanya sumpah serapah semua. Batu bisa jadi fondasi, bahaya bila dilumuti. Kebencian di sana-sini, apalagi di organisasi. Parasnya sedikit menua seperti layaknya manusia, tapi kepongahannya tingkat dewa. Tak bisa diajak bicara, tak bisa diajak bercanda, tak bisa diajak bicara, tak bisa diajak bercanda, tak bisa diajak. Mungkin ini soal ini ya, saya lupa. Silakan tonton wawancara saya bersama Efek Rumah Kaca di YouTube ini. Ini soal orang-orang yang kebencian, dan kayaknya kan di kepalanya sumpah serapah semua. Mungkin bully-bully di media sosial, terus kebencian di sana sini, apalagi di organisasi. Jadi keras kepala, tidak mau menerima pendapat orang lain kalau nggak salah nih. Kita dengarkan ya intronya nih, menyenangkan sekali. Dari intro langsung dikasih lirik yang menghajar ya, tanpa babi bu, langsung to the point. Kita dengarkan bagian tengahnya. Iramanya menyenangkan sekali ya, meskipun ini lagu bercerita tentang kritik terhadap orang-orang yang keras kepala atau orang-orang yang tidak mau mendengarkan pendapat orang lain, tapi kita dengarkan beatnya menyenangkan, apalagi solo-solo gitarnya Holil, isian-isiannya tuh membuat hati riang. Tong 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 tong. Jadi ini seperti marah, tapi marahnya itu tidak tidak pakai emosi. Jadi kayak yang, aku tidak suka dengan kondisi ini, tapi aku nyanyikan dengan yang gembira.
Aku tidak ingin terlihat seperti orang penuh masalah. Aku cuma ingin memberitahu bahwa ini ada yang tidak benar, orang-orang seperti ini. Jadi kayak yang ngasih tahu bahwa ini tuh nggak benar loh, ini tuh nggak benar. Jadi lagu kritik yang tidak pakai emosi. Jadi tidak terdengar seperti orang banyak masalah ya. Karena menyampaikannya masih dengan suasana menyenangkan. Nah, ini lagu berikutnya, Normal Yang Baru. Normal Yang Baru itu kalau kata press release-nya, kalau tidak ada upaya untuk mengubah sesuatu yang buruk menjadi lebih baik, artinya kita sepakat akan keadaan yang berakibat keadaan tersebut, lalu dianggap menjadi sebuah normal yang baru di masyarakat. Sebetulnya lirik normal yang baru ini, normal yang barunya versi Efek Rumah Kaca ini kayak yang mengingatkan, kalau ada yang tidak baik kalau kita biarin, nanti bakal jadi normal yang baru. Nah, tapi sekarang istilah normal yang baru tuh jadi sesuatu yang akhirnya bukan dari yang tidak baik jadi baik, sesuatu yang tadinya tidak biasa menjadi biasa, seperti pakai masker, kemana-mana harus jaga jarak, di rumah aja. Ini kan sekarang ada istilah normal yang baru, padahal kalau lagu Normal Yang Baru versi Efek Rumah Kaca, dan ini dibuat sebelum istilah normal yang baru makin populer di masyarakatnya, soal hal-hal yang tadinya tidak baik dibiarkan begitu saja menjadi baik. Sangat beda konteksnya dengan Normal Yang Baru versi sekarang gara-gara corona ya. Beatnya masih menyenangkan. Ini masih sekarang ini Efek Rumah Kaca sudah resmi bertiga ya. Adrian sudah tidak ada. Silakan tonton wawancara saya dengan Efek Rumah Kaca soal kenapa Adrian tidak ada. Ada Poppy yang menjadi pemain bass. Normal Yang Baru nih, kita baca liriknya ya. Kabar miring yang kita biarkan lurus dengan sendirinya. Kebenaran yang diamini benar dengan sendirinya. Karena kita biarkan menjadi normal yang baru. Kebohongan yang kita diamkan bakal jadi pegangan karena kita biarkan menjadi normal yang baru. Karena kita diamkan menjadi normal yang baru, menjadi nilai yang baru, menjadi pegangan baru, menjadi haluan baru. Kita semua sibuk, teramat sibuk. Biar saja jadi normal yang baru. Kita semua sibuk, teramat sibuk. Bisa saja jadi nilai yang baru. Kita semua sibuk, teramat sibuk. Bisa saja jadi haluan baru. Ini soal, kadang-kadang kita di media sosial suka membiarkan ada orang yang sebenarnya ini orang kok ngomongnya nggak benar ya, maksudnya ini bisa menyesatkan loh, tapi kita biarin karena kita malas gitu. Udahlah biarin aja lah. Nah, ini menurut Holil ini kalau kita biarkan bakal jadi normal yang baru, bakal jadi nilai yang baru, menjadi pegangan baru. Ini sebuah kritikan ya. Banyak sekarang kita kan suka malas nanggepin, udahlah orang bodoh nggak usah ditanggepin. Tapi kalau dibiarin begitu aja, lama-lama orang bakal menganggapnya biasa. Nih, enak nih. Tuh, salah satu ciri khas musik Efek Rumah Kaca adalah melodi gitar Holil yang terdengar sedih gitu. Seperti nada-nadanya tuh nada-nada nelongso, nada-nada yang yang seperti sedang menyanyikan kesedihan, tapi ini bertemu dengan musik yang jauh dari nuansa sedih. Nah, berikutnya Jalan 63. Jalan 63 yang jadi judul mini album ini, dan juga sebuah tribut pada salah satu jalan di New York. Lirik lagu Jalan 63 ini benar-benar bercerita soal kalau kita ke New York terus mau ke Jalan 63, ke Sesame Street itu, Jalan Sesame Street. Di lirik lagu ini digambarkan semua rutenya. Naik kereta apa, turun di mana, nanti bakal ketemu apa. Siapa ingin ikut serta
Liriknya dibuka dengan siapa ingin ikut serta jalan 63, kita ikut serta saja. Ini kan sebuah ajakan atau sebuah pemberitahuan bahwa kita akan jalan-jalan. Lagu ini akan membawa kamu untuk bertualang ke sebuah jalan di New York bernama Jalan 63. Lalu intronya dengan sangat tepat dihajar oleh drum yang seakan-akan seperti menambah megah suasana itu, pengumuman kayak yang ayo semangat kita mau jalan-jalan. Yang namanya jalan-jalan itu pasti semangat. Kalau kita pergi dari rumah mau jalan-jalan kan pasti suasananya kayak sudah tidak sabar aku pengen jalan-jalan. Oh, ini menyenangkan sekali. Ini pas sekali intro drum seperti itu kalau kata saya, untuk menggambarkan suasana hati yang tidak sabar ingin jalan-jalan. Jangan berhenti di pintu, nanti bisa ganggu laju. Benar-benar liriknya menceritakan soal kalau kita mau pergi ke jalan 63. Jalan 63 menyenangkan sekali. Yang berikutnya Palung Mariana, ini ya satu-satunya lagu yang menurut saya paling gloomy ya di sini. Karena kalau tidak salah Palung Mariana ini bercerita soal perasaan hati manusia, atau soal apa kemarin Holil bilang tuh, soal meskipun orang punya sudah minta maaf atau apa. Bentar dulu, saya cross check dulu ya. Palung Mariana, coba kita lihat liriknya. Ada luka-luka tak terjangkau sesal, ku menyelam membawanya sesak. Di Palung Mariana habis nafas, ada pedih-perih tak terengkuh ampunan. Di ketinggian tak tertembus, tipis udara di angkasa, gelap dan dingin kosong hampa. Ampunan berjatuhan ke tanah, sesal yang mengapung di lautan. Kecewa tersisa, pahitnya menggumpal, tak pulih seluruhnya seperti mula. Ini soal, ya kalau tidak salah Holil bercerita ini soal kadang-kadang kita kalau punya kalau kita melakukan kesalahan atau punya penyesalan, atau pokoknya kalau kita melakukan kesalahan sama orang lain tuh, meskipun sudah dimaafkan tapi kayak ada perasaan yang menyisa gitu kan. Ada luka-luka tak terjangkau sesal, ku menyelam membawanya sesak. Di Palung Mariana habis nafas. Soal penyesalan yang saya lupa Holly itu tentang, pokoknya intinya kayak gitu. Jadi kadang-kadang kita tuh meskipun udah minta maaf atau udah bermaaf-maafan, atau karena kesalahan yang dilakukan kita sama orang lain, pasti sebenarnya masih menyisakan sesak. Ya kayak kalau kita ada orang bikin kita sakit hati, dia udah minta maaf, kita maafin, tapi sebenarnya dalam hati itu masih ada menyisakan yang tidak enak. Kayaknya sih seperti itu. Ada kayaknya di wawancara saya ya. Mari kita dengarkan Palung Mariana nih, ininya nih. Tuh. Khas efek rumah kaca yang memainkan nada-nada murung, membawa suasana makin gloomy ya. Ini lagu paling murung di album Jalan 63 Palung Mariana. Tapi masih tidak di aransemen yang rumit, jadi masih mudah didengarkan oleh kuping. Dan intinya lagu ini meskipun sedih tapi masih menyenangkan, tidak membuat suasana jadi makin jatuh ya nih. Khas Holil Mahmud, kalau dia menyanyikan nada-nada kesedihan, kita seperti dibawa melayang-layang itu vokalnya ya. Kayak makin mengajakin membuat orang yang mendengarkan ingin ngajak nih, gue lagi mau terombang-ambing perasaannya. Itulah salah satu kekuatan vokal Holil Mahmud. Sudah begitu saja saudara-saudara, ada 4 lagu di album ini. Dan selain Holil
Akbar dan Poppy, ada juga Asra, Muhammad Asra Nur piano, Irma Hidayana vokal latar, Natasha Abigail vokal latar. Nah itulah. Mixingnya ada Bryce Gogin di Trout Studio, masteringnya Scott Hall di Master Disc. Ya silakan lihat video klipnya. Kalau tidak salah saya sudah ada video klipnya. Lagu Jalan 63 apa yang mana? Kemarin saya lihat waktu di konsernya Jalan 63. Itu kapan lagi loh? Gara-gara summer di New York kita melihat Holil joget-joget pakai baju ceria. Sebuah album yang saya rekomendasikan, silakan cari di, kayaknya sih harusnya ada di @kios_ojo_keos ya, atau di @efek rumah kaca. Silakan. Ya kalau kamu penerka mungkin sudah tahu di mana ya. Penerka ini baru diresmikan juga beberapa bulan yang lalu waktu launching mini albumnya Jalan 63. Mereka sekalian mengumumkan bahwa sekarang sudah punya nama buat fansnya, yaitu Penerka. Penerka itu pendengar efek rumah kaca, apa penggemar ya, pokoknya itulah Penerka. Jadi mereka yang akan selalu menerka kapan efek rumah kaca manggung. Temannya penelisik ya. Kalau penelisik kan Danila. Kalau penerka lucu-lucu ya nama penggemar sekarang, ada Pencarter Roket tuh, penggemar efek rumah kaca. Kalau bara suara Penunggang Badai. Keren. Sekali lagi silakan di kok jadi gelap. Nah, oh gini, mana sih? Kenapa ini kok lightingnya gonta-ganti? Nah silakan dilihat, ini dia album efek rumah kaca Jalan 63. Terima kasih sudah menyaksikan The Soleh Solihun Review. Sekali lagi buat yang bertanya kapan ada Soleh Solihun interview, sabar aja ya. Mungkin kalau sudah PSBB atau saya sudah bisa ketemu atau saya sudah mau lagi ada mood yang wawancara, pasti ada Soleh Solihun Review. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Luf.